Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids semuanya. Di sini ada aku, Theo. Aku Vienna. Dan juga Kak Denis. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita menaikkan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Semuanya semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Masih semangat ya yang ada di rumah. Sekarang kita mau naikin satu pujian apa nih? Kita mau naikin pujian Ku menang, ku menang. Semangat ya yang di rumah. Sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya katakan ku menang. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Halo adik-adik Victory Kids semua. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah Victory Kids untuk kelas madya dan kelas tunas remaja. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat berkat-Mu Tuhan hari ini. Kami boleh beribadah kembali Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita sekarang akan belajar dengan tema Allah mengetahui ketidaktaatan Saul. Nah, nas Alkitabnya diambil dari mana? Nas Alkitabnya diambil dari 1 Samuel
13, 1 Samuel 14, dan 1 Samuel 15 ya. Jadi 3 pasal itu bercerita tentang ketidaktaatan dari Raja Saul. Oke, kita review dulu ya, pelajaran minggu lalu sudah sampai kepada akhirnya bangsa Israel punya seorang raja. Bangsa Israel memiliki raja yang namanya adalah Raja Saul. Raja tersebut sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, tapi adik-adik, ketika bangsa Israel meminta seorang raja, sebenarnya hal ini mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang Israel, bangsa Israel menolak kepemimpinan Tuhan sendiri. Gitu kan. Padahal kan Tuhan adalah raja di atas segala raja gitu. Tapi bangsa Israel menolak, mereka melihat bangsa lain dipimpin oleh raja, dan mereka akhirnya meminta seorang raja kepada Nabi Samuel. Dan Samuel menyampaikan itu kepada Tuhan, dan terpilihlah Saul menjadi raja orang Israel. Nah, adik-adik, akhirnya cerita berlanjut dan Samuel sudah menjadi tua. Samuel sudah lanjut usia, dan akhirnya Samuel berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Nah, Samuel mengatakan apa? Samuel mereview kembali, Samuel mengulang kembali bagaimana Samuel bertindak sebagai hakim atas bangsa Israel. Nah, jadi kalian ingat ya, dulu itu sebelum bangsa Israel punya raja, bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, seperti siapa sih hakim-hakim itu? Kalau kalian ingat kisahnya Gideon, kisahnya Simpson, nah mereka adalah hakim atas orang Israel. Nah, setelah itu kepemimpinan berlanjut, tapi hakim-hakim gak bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Akhirnya karena kepemimpinannya kosong, Samuel pun tugasnya double, tugasnya menjadi 2, yaitu juga sebagai nabi menyampaikan pesan Tuhan dan juga sebagai hakim untuk memimpin orang-orang Israel gitu. Nah, Samuel mereview nih apa yang sudah dilakukan dia, apa yang dilakukan Samuel kepada bangsa Israel. Samuel bilang, apakah aku bertindak curang, apakah aku menerima uang suap, atau apakah aku mengambil ternak, mengambil lembu, mengambil suap daripada orang Israel. Dan orang Israel menjawab, tidak, engkau sudah berlaku dengan baik, engkau sudah memimpin kami dengan baik. Nah, di sini Samuel berbicara lagi bahwa ketika bangsa Israel meminta raja, sebenarnya bangsa Israel sudah mendukakan Tuhan. Dan Tuhan sendiri sedih akan hal itu. Tapi Tuhan tetap memberikan raja kepada bangsa Israel. Nah, di sini kemudian Samuel mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu sudah dipimpin oleh Tuhan dengan baik banget dari zaman Yakub, kemudian zaman Musa ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, kemudian Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian di padang gurun mereka jatuh bangun, dan akhirnya ketika mereka sampai tanah perjanjian pun mereka jatuh bangun. Maksudnya gimana jatuh bangun? Mereka menyembah Tuhan, kemudian mereka lupa, menyembah berhala, bertobat, menyembah Tuhan lagi. Seperti itu terus menerus. Dan akhirnya sekali lagi terbukti Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan di sini Samuel mengingatkan bahwa tetap setia kepada Tuhan, tetap berbakti kepada Tuhan. Dan bangsa Israel pun juga rajanya harus menyembah kepada Tuhan. Jangan lupakan itu gitu. Dan di situ Samuel juga meminta guruh dan hujan kepada Tuhan supaya bangsa Israel ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Dan akhirnya Tuhan memberikan hujan dan guruh tersebut sama Samuel, dan akhirnya orang-orang Israel menjadi takut. Ada guruh dan akhirnya bangsa Israel memutuskan, ya kami akan menyembah Allahmu kepada Samuel, maksudnya kepada Tuhan ya, kepada Allahnya bangsa Israel. Oke. Nah, akhirnya ketika Samuel beres berbicara, nah cerita berlanjut, Saul ini akan berperang. Saul akan berperang melawan orang Filistin, dan Saul ini memimpin orang Israel sejumlah 3.000 orang. 3.000 orang dipimpin oleh Saul untuk berperang melawan Filistin.
ada 2 pasukan, 2.000 mengikuti Saul di pegunungan di Mikmas dan pegunungan Betel, dan 1.000 lagi mengikuti Yonatan. Yonatan ini adalah anaknya Saul di daerah Gibea. Nah, akhirnya Yonatan itu memukul kalah orang Filistin. Yonatan memukul kalah orang Filistin, kabar ini sampai kepada Saul, dan Saul meniup sangkakala, memberikan tanda kepada seluruh bangsa Israel bahwa bangsa Israel sudah menang atas orang Filistin. Nah, ternyata kemenangan ini membuat orang-orang Filistin menjadi marah. Orang Filistin menjadi sangat kesal karena kemenangan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Filistin, orang-orang Filistin menyiapkan serangan balasan. Mereka menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Mereka menyiapkan pasukan dengan jumlah yang tidak terhitung. Dan mereka bikin perkemahan, mereka berkumpul di daerah Mikmas. Tempat ini sama dengan tempat berkumpulnya orang-orang Israel. Nah, di sini orang Israel yang tadinya menang, mereka menjadi takut karena orang Filistin sudah siap untuk menyerang. Saul pun juga menjadi bingung. Orang Filistin sudah mendekat nih. Akhirnya Saul tetap menunggu Samuel untuk datang karena sebelumnya Samuel sudah berjanji sama Saul bahwa dia akan datang ke medan perang gitu ya. Nah, tapi ternyata ditunggu-tunggu Samuel nggak kunjung datang. Samuel belum datang, pasukan sudah terserak. Akhirnya di sini Saul melakukan hal yang bodoh. Saul memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, adik-adik semua harus tahu bahwa yang namanya mempersembahkan korban itu adalah tugasnya Samuel, bukan tugasnya raja, bukan tugasnya Saul. Jadi di sini Saul melangkahi Samuel. Dan ketika hal itu terjadi, akhirnya Samuel datang ke medan perang tersebut. Dan Samuel berkata, Saul akhirnya menyambut Samuel, tapi Samuel tahu apa yang dilakukan Saul dan Samuel menegur Saul. Samuel bilang bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bodoh. Tuhan sudah mengatakan bahwa kerajaan Israel akan menjadi kerajaannya Saul dan kerajaannya akan menjadi tetap. Tapi karena ketidaktaatan Saul, akhirnya Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hatinya dan Tuhan mulai mundur daripada Saul gitu. Nah, di sini Samuel sedih bahwa Saul melakukan hal yang salah. Tapi hal itu sudah terjadi dan di lain kesempatan, di lain waktu, akhirnya Samuel kembali mendapat firman Tuhan untuk disampaikan kepada Saul. Nah, firman Tuhan ini adalah Saul harus berperang melawan orang Amalek, dan semua orang-orang Amalek harus dimusnahkan, harus dibunuh, termasuk kambing domba ternaknya. Jadi tidak boleh ada satupun yang hidup dari orang Amalek gitu. Nah, akhirnya Saul mengikuti perintah Tuhan. Saul menyiapkan pasukan untuk menyerang orang Amalek dan akhirnya Saul menang. Saul menang mengalahkan orang Amalek, tapi Saul mengambil ternak-ternak yang terbaik, mengambil lembu yang gemuk-gemuk, mengambil kambing domba yang bagus untuk dirinya dan juga Raja Agag, yaitu rajanya orang Amalek, disandra, ditawan gitu. Nah, dari sini Tuhan sedih, Tuhan menyesal bahwa Saul tidak mentaati perintahnya. Dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Samuel dan Samuel pun segera menyampaikan firman tersebut kepada Saul. Samuel berangkat pagi-pagi dan Samuel dengar bahwa Saul sudah pergi ke Karmel. Nah, Samuel menyusul ke Karmel dan akhirnya di situ Saul kembali menyambut Samuel. Tapi Samuel bilang, kalau engkau sudah melakukan perintah Tuhan, itu ada bunyi apa ya? Kok aku mendengar kayak bunyi kambing dan domba? Nah di situ Samuel tahu sebelumnya memang bahwa Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Dan akhirnya Samuel pun menegur Saul, kenapa engkau tidak melakukan perintah Tuhan? Tapi
Saul kembali mengatakan bahwa yang mengambil ternaknya, yang mengambil domba tersebut adalah rakyat. Dan ternak domba itu untuk dikorbankan. Wah, adik-adik, teman-teman semua, Saul ngeyel. Saul tidak taat sama Tuhan, dan ketika ditanya sama Samuel, Saul malah bilang bahwa kambing domba tersebut diambil oleh rakyat. Dan dikatakan malah kambing domba tersebut akan dikorbankan. Nah, adik-adik, kita baca yuk dari 1 Samuel. Nah, kita baca dari 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wah, adik-adik, firman yang dikatakan ini benar sekali ya. Bahwa Tuhan itu lebih berkenan kepada ketaatan daripada korban bakaran. Tuhan lebih senang dengan ketaatan kita daripada korban kita. Kenapa? Karena di sini dibilang, di daya Alkitab dibilang bahwa durhaka itu sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan atau bebal atau bahasa gampangnya ngeyel ya. Itu sama seperti menyembah berhala gitu. Jadi adik-adik, ketaatan kita itu penting di mata Tuhan. Ketaatan kita melakukan perintah Tuhan itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menyayangi orang-orang yang taat. Tuhan menyayangi orang-orang yang taat kepadanya. Gitu. Dan akhirnya pada waktu Saul mendengar perkataan Samuel yang mengatakan bahwa Tuhan telah menolak sebagai raja, Saul mengakui dosanya. Saul minta maaf juga kepada Samuel, tapi Samuel bilang bahwa Tuhan sudah undur daripada Saul, Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul, dan Saul tetap meminta kesempatan terakhir bahwa hormati aku sebagai rajamu, tapi Samuel bilang enggak, Tuhan sudah undur daripada engkau gitu. Dan akhirnya di sini Samuel berpisah dengan Saul. Samuel pergi ke Rama dan Saul pergi ke Gibea. Dan sampai akhir hidupnya Samuel tidak bertemu lagi dengan Saul. Nah, adik-adik, di sini terlihat bahwa Saul melakukan ketidaktaatannya 2 kali dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan menyesal kenapa Tuhan sudah memilih Saul sebagai raja. Dan Samuel pun sedih kenapa Saul bertindak seperti itu. Nah, adik-adik, kita di sini belajar bahwa ketaatan kita itu penting. Kita taat sama Tuhan itu penting. Bagaimana caranya? Taat kepada orang tua juga itu sudah mewakili adik-adik. Jadi ketika kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita dengar-dengaran sama orang tua kita, Tuhan senang akan hal itu. Gitu. Dan bahkan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus segala ketidaktaatan kita. Dan ia bangkit dari maut untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan upah dosa tersebut yaitu maut, untuk mengalahkan ketidaktaatan kita. Jadi kita bisa hidup taat karena sudah dimampukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita di kayu salib. Dan kita lihat ayat hafalan kita di Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan jelas bilang bahwa selama kita mengakui dia dalam segala tindakan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, memudahkan jalan kita. Ya, amin untuk firman Tuhan.
kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan bahwa ketaatan kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan boleh taat mengikuti perintah-Mu, mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami boleh taat dengar-dengaran sama orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati orang tua kami Tuhan, Engkau berkati guru-guru kami Tuhan. Dan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, agar boleh segera pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang adik-adik, mari kita semua mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. God bless. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihatmu, namun percaya. Amin. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia? Itulah Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yohanes 20 ayat 29 B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. 20 Yohanes 20 ayat ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Bye-bye. 24 ayat 10. Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu? Raja Kemuliaan, Tuhan Allah semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Amin.
Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bye-bye. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saya Matthew. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dadah. Yohanes 20 ayat 20b. 9b. Bahagialah Mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kucok. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Dadah.